Saya kira dari kalangan incumbent, the ruling group, untuk tidak dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, kemudian menempuh segala cara dan apalagi cara yang tidak halal, dan dengan menjegal khususnya saya rasakan dan banyak dirasakan Anies Baswedan diupayakan untuk dijegal. Dengan pernyataan Din Samsudin yang menuding istana telah melakukan politik penjegalan terhadap seorang Anies, disadari atau tidak, Din Samsudin justru malah menurunkan marwah dan martabatnya sendiri sebagai seorang ulama yang seharusnya bisa menjadi oase penyejuk di tengah atmosfer politik yang kian memanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin membuat kosakata atau istilah baru dalam dunia politik. Politik penjegalan. Bisa jadi hal itu terkait dengan isu adanya upaya dari incumbent dari Presiden Jokowi terutama yang dianggap telah melakukan penjegalan terhadap sosok Anies Baswedan yang dianggap sebagai sosok antitesis dirinya. Nah, ini pernyataan ini tampaknya disampaikan oleh Din Samsudin setelah para petinggi PKS itu berduyun-duyun datang ke rumahnya. Sehingga setelah mendapatkan masukan, mungkin juga bisikan-bisikan dari para petinggi PKS, itu akhirnya Din Samsudin ikut larut dalam suasana politik yang semakin memanas. Saya tidak tahu entah kenapa Din Samsudin bisa ikut larut atas bisikan-bisikan dari para petinggi PKS, hingga akhirnya dengan menggunakan rasa, ia ikut-ikutan bernyanyi sumbang, ikut nyinyir adanya tudingan politik penjegalan yang dilakukan oleh incumbent dalam hari ini Presiden Jokowi dengan berbagai macam cara untuk menghalangi agar Anies ini tidak bisa melaju sebagai bakal capres dalam kontestasi Pilpres tahun 2024. Kita tidak tahu persis kenapa seorang Din Samsudin yang selama ini dianggap sebagai sosok ulama moderat tiba-tiba saja berbalik arah, kemudian ikut menari-nari di atas tabuhan gendang yang ditabuh oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yang menyudutkan Presiden Jokowi seolah-olah melakukan politik penjegalan. Padahal dari berbagai media selama ini sudah dijelaskan, Profesor Dr. Mahfud MD dalam berbagai keterangannya, baik dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam maupun sebagai PLT Menkominfo, sudah menegaskan bahwa tidak ada kaitannya dengan masalah politik sama sekali. Jadi kalau Din Samsudin masih menuding istana sebagai pihak yang melakukan politik penjegalan terhadap Anies Baswedan, sesungguhnya ini hanya merupakan sebuah ilusi, hanya berdasarkan pada rasa, pada emosi, bukan pada logika dan data. Ini yang sangat saya sayangkan dari sosok seorang Din Samsudin yang seharusnya bisa menjadi oase yang menyejukkan di tengah suasana tahun politik yang semakin memanas, justru malah terkesan menjadi tukang kompor yang makin menyudutkan Presiden Jokowi ketika menjelang kontestasi Pilpres tahun 2024. Din, soal kan ini ada ini jawab pose untuk menjegal lah untuk pencalonan ini kan, sehingga patut disesalkan dan sangat memprihatinkan ada gelagat dan gejala praktek politik yang tidak positif atau negatif dan bahkan bersifat dekonstruktif merusak, yaitu politik penjegalan yang tidak siap bersaing dan bertanding secara fair, secara positif dan konstruktif. Atau dalam bahasa agama Islam,
berfasabiqul khairat, dengan upaya mencoba mencari-cari kesalahan dari lawan politik dan menggunakan isu serta narasi yang sebenarnya negatif untuk mendiskreditkan lawan politik. Ini yang terjadi terakhir ini, ya. Saya kira dari kalangan incumbent, the ruling group, untuk tidak dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, kemudian menempuh segala cara dan apalagi cara yang tidak halal, dan dengan menjegal, khususnya saya rasakan dan banyak dirasakan, Anies Baswedan diupayakan untuk dijegal, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap partai-partai pengusungnya. Ini sungguh perbuatan tercela yang jauh dari etika politik, dan saya berkeyakinan kalau ada seseorang atau sebuah partai politik yang dihinakan, didiskreditkan seperti itu, ini justru membuka pintu bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkannya. Amin. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, ulama itu sebenarnya sangat kita harapkan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat dalam situasi dan kondisi apapun, sehingga selalu bisa menjadi sumber inspirasi, bisa menjadi oase yang menyejukkan di tengah iklim suasana politik yang semakin memanas. Namun tampaknya hal itu gagal dilakukan oleh seorang Din Samsudin. Din Samsudin justru semakin larut dalam suasana pembelahan dengan menuding adanya politik penjegalan yang dilakukan oleh incumbent, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi, tanpa melakukan check and recheck, tanpa menggunakan data, tetapi hanya sekadar menggunakan rasa. Kita semua tentu sangat mengharapkan hadirnya ulama-ulama moderat, ulama-ulama yang sudah bisa selesai dengan urusannya sendiri, yang memang berkhidmah untuk kemaslahatan umat. Jangan hanya berdasarkan bisikan, kemudian wangse dari mana tiba-tiba ikut menari-nari di atas gendang yang ditabuh oleh pihak lain. Ini tentunya sangat kita sayangkan. Bukan bermaksud membanding-bandingkan, tetapi yang pasti jika kita melihat rekam jejak Buya Syafi'i Ma'arif, mantan Ketua Umum Pusat Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga, yang sekarang sudah almarhum, sungguh bisa memerankan dirinya sebagai oase yang mampu memberikan inspirasi dan pencerahan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat yang tadinya terbelah, terpolarisasi akibat munculnya berbagai perbedaan dan spekulasi yang begitu memanas di tengah-tengah kehidupan masyarakat, akhirnya bisa tetap rukun, guyup, sehingga masyarakat bisa menjadi lebih tenang dan damai. Dengan pernyataan Din Samsudin yang menuding istana telah melakukan politik penjegalan terhadap seorang Anies, disadari atau tidak, Din Samsudin justru malah menurunkan marwah dan martabatnya sendiri sebagai seorang ulama yang seharusnya bisa menjadi oase penyejuk di tengah atmosfer politik yang kian memanas. Kita sangat berharap munculnya ulama-ulama yang betul-betul memberikan kemaslahatan terhadap umat secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan Islam mana. Yang pasti sosok ulama yang kita butuhkan adalah sosok yang sudah selesai dengan dirinya, sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Kemudian ada juga tokoh-tokoh ulama lain yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, termasuk diantaranya pernyataan Kiai Nasaruddin Umar yang dengan tegas menyatakan agar bakal capres maupun cawapres jangan membawa-bawa ayat suci di dalam kampanye. Hal ini diyakini bahwa kitab suci itu bersifat elegan sepanjang zaman. Jangan hanya karena kontestasi politik kemudian membawa ayat-ayat Quran, ayat-ayat suci ke dalam panggung kampanye, sehingga bisa menyebabkan pembelahan atau polarisasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Mudah-mudahan Profesor Din Samsudin ini nanti juga bisa kembali ke marwahnya sebagai seorang ulama yang cukup disegani. Sebab kalau ikut menari-nari di atas genderang politik yang ditabuh oleh pihak tertentu, justru akan makin tidak terhormat dan kehilangan marwahnya sebagai ulama yang bermartabat tinggi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.